Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri, Nur Satu Caksono, kemudian saudari Nur Haswindar, saudari Elsa Octavia, serta Anissa Sabila. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai bisnis digital untuk menuntaskan tugas mata kuliah bisnis digital. Baik, langsung saja. Slide pertama, pemasaran digital adalah cara baru untuk memasarkan produk atau jasa menggunakan internet. Perbedaannya dengan pemasaran tradisional, yakni yang pertama adalah lebih interaktif. Pelanggan bisa berinteraksi langsung dengan produk atau merek yang kita jual. Yang kedua, lebih personal. Pesan pemasaran bisa disesuaikan dengan minat masing-masing pelanggan. Dan yang ketiga adalah lebih mudah diukur. Efektivitas kampanye pemasaran bisa diukur secara detail, secara real time. Keempat, jangkauan pasar yang lebih luas. Bisa menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Contohnya, pemasaran digital adalah iklan di media sosial, pemasaran melalui email, pemasaran konten, blog, video, ataupun yang lainnya, search engine atau optimization, SEO. Manfaat pemasaran digital yakni adalah meningkatkan penjualan, yang kedua adalah meningkatkan brand awareness, yang ketiga adalah membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Yang keempat adalah mendapatkan data yang berharga tentang pelanggan. Baik, langsung ke slide yang kedua, digital. Kemudian yang kedua adalah milenial suka berbagi pengalaman. Contohnya mereka sering menulis ulasan tentang produk atau layanan yang mereka gunakan, baik itu hal yang positif maupun itu hal yang negatif. Yang ketiga, ulasan dari milenial sangat berpengaruh terhadap keputusan orang lain untuk membeli jasa atau menggunakan sesuatu produk layanan yang kita tawarkan. Jadi, dengan menggunakan pemasaran digital, bisnis bisa, yakni yang pertama, menjangkau milenial secara langsung melalui berbagai platform yang ada, seperti media sosial, website, dan aplikasi. Yang kedua, membangun hubungan dengan milenial. Dengan berinteraksi dengan mereka di dunia sosial, di dunia media sosial, melalui ulasan dan komentar mereka. Kemudian, memperoleh pelanggan yang baru, karena ulasan-ulasan mereka tadi, karena ulasan positif dari milenial bisa menarik minat orang lain untuk menjual produk atau layanan bisnis yang kita tawarkan. Intinya, pemasaran digital adalah cara yang sangat efektif untuk membangun merek, citra, dan meningkatkan penjualan kita, terutama di kalangan generasi muda. Yang kedua adalah, kemudian slide yang keenam, influencer marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh atau influencer yang kita sebut untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan. Mengapa influencer marketing itu penting? Jadi, yakni yang pertama, mereka memiliki jangkauan yang luas. Influencer memiliki banyak pengikut yang bisa menjadi calon pelanggan kita. Jadi yang kedua, ada kepercayaan tinggi. Pengikut cenderung biasanya pada rekomendasi dari influencer yang mereka minati atau mereka ikuti. Yang ketiga, komunikasi yang lebih personal dan profesional. Influencer bisa menyampaikan pesan pemasaran dengan cara yang lebih personal, yang lebih baik, dan dekat dengan audiensnya. Jadi bagaimana cara kerja influencer marketing? Jadi perusahaan itu bekerja sama dengan influencer atau orang-orang yang penting atau orang-orang yang terkenal di platform-platform untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Influencer akan membuat konten, misalnya postingan di media sosial, di Facebook, video review yang merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada pengikutnya. Mengapa generasi muda lebih tertarik dengan influencer marketing? Jadi, yang pertama adalah generasi muda lebih peduli dengan nilai-nilai sosial seperti keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap barang-barang yang mereka tawarkan. Mereka cenderung memilih produk atau jasa dari perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan mereka miliki. Intinya, influencer marketing adalah cara yang efektif untuk menjangkau generasi muda dan membangun citra merek yang positif. Dengan bekerja sama dengan influencer yang tepat, perusahaan bisa meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan kita. Jadi, itu bisa meningkatkan martabat produk serta merek yang kita perjualbelikan atau kita tawarkan. Mungkin itu saja dari saya. Saya alihkan kepada pemateri yang kedua, yakni saudari Nur Haswindar. Selanjutnya, apa yang menarik dari pemasaran digital?
Bagian ini menyoroti fakta bahwa gaya komunikasi digital lebih disukai oleh generasi milenial. Ini menunjukkan potensi besar dari pemasaran digital untuk menjangkau audiens yang lebih mudah. Selanjutnya, pemasaran digital. Strategi pemasaran digital cross media campaigning. Strategi ini memungkinkan pesan pemasaran disampaikan melalui berbagai saluran sehingga meningkatkan jangkauan dan aktivitas dalam strategi pemasaran digital. Sequential atau media, TV, radio, website, dan lain-lain saling mendukung satu sama lainnya untuk membentuk sebuah kronologis atau narasi yang menambah ketertarikan atau pengalaman audiens terhadap sebuah merek. Simultaneous lebih sering disebut sebagai on-screen teknologi. Contohnya, misalnya ada siklus atau beberapa media secara bersamaan, misalnya menonton TV sambil berinteraksi dengan konten digital di smartphone. Perbandingan antara pemasaran tradisional dan pemasaran digital marketing. Bagian ini menyajikan data hasil survei tahun 2013 yang menunjukkan tren penurunan penggunaan strategi pemasaran tradisional yang dulunya menggunakan surat kabar dan televisi. Sedangkan digital marketing menggunakan strategi pemasaran digital seperti media sosial dan screen engine marketing mengalami peningkatan yang signifikan. Menyusun strategi pemasaran digital. Dalam menyusun strategi pemasaran digital, setiap kegiatan dengan tujuan akhir yang jelas harus memiliki cetak biru di mana harus diikuti oleh orang di dalam organisasi. Dalam pemasaran digital tidak ada pendekatan tunggal yang definitif. Namun, setiap bisnis harus membuat statement sendiri, tetapi ada panduan dan menyusun strategi pemasaran digital dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang perusahaan tawarkan dan kepada siapa ditawarkan, serta mengapa dan bagaimana melakukannya. Langkah-langkah pada pertanyaan di bawah ini membuat organisasi harus menyadari yang tepat untuk membuat dan menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan memecahkan permasalahan yang akan dihadapi. Yang pertama, konteks, di mana langkah pertama ini menyusun strategi sukses pemasaran digital adalah menyusun konteks terlebih dahulu. Buatlah pertanyaan tentang bagaimana konteks yang ditetapkan akan berubah di masa depan. Siapa Anda, mengapa merek Anda harus dipedulikan, dan apa yang membuat merek Anda berguna dan berharga. Selanjutnya, siapa pelanggan Anda, apa yang akan dibutuhkan dan layak untuk mereka punya. Terus yang kedua yaitu pertukaran nilai. Setelah meneliti situasi pasar, langkah kedua adalah memeriksa nilai proposisi atau janji yang diberikan. Dengan kata lain, apa yang menjadi nilai keunikan pada perusahaan yang dapat menambah pesan dari nilai proposisi yang diberikan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi nilai mendukung tambahan terhadap merek yang unik untuk langkah digital. Apa ekstra atau tambahan dari produk atau jasa yang biasanya ditawarkan kepada pelanggan? Internet biasanya kan menawarkan banyak saluran untuk menciptakan nilai, namun definisi apa yang berharga tergantung pada target audiens, sehingga sangat penting untuk peneliti pelanggan dan mengumpulkan wawasan apa yang mereka butuhkan, dan nilai itu sangat penting untuk diteliti. Selanjutnya, tujuan. Ketika menetapkan tujuan pemasaran digital, ada 4 kunci. Yang pertama, tujuan, taktik, indikator kinerja utama, KPI, dan target. Definisi tujuan sendiri yaitu adalah hal penting pada saat usaha pemasaran. Tanpa bagian ini, strategi tidak akan memiliki arah, tujuan akhir, dan tidak ada kondisi menang. Sangat penting untuk dapat mengambil langkah mundur dan tahu refleksi dan pertanyaan. Mengapa harus dilakukan semua ini? Apa tujuan dan arah selanjutnya? Di mana Anda juga perlu menetapkan tujuan yang jelas untuk kampanye pemasaran digital yang akan Anda buat nantinya.
Menyusun pemasaran digital membutuhkan pemasaran yang mendalam tentang bisnis Anda nantinya, tentang target audience dan lingkungan kompetitif, agar strategi yang Anda susun dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya, pengukuran yang lebih luas, di mana Anda bisa melacak kinerja kampanye secara lebih detail dan melakukan optimasi secara terus-menerus. Interaksi yang lebih personal. Pemasaran digital memungkinkan Anda membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Pemasaran digital dan media sosial juga menyediakan kesempatan untuk UKM mendapatkan pelanggan baru dan menjangkau pelanggan lama lebih efisien. Bahkan, titik awal digitalisasi akses broadband telah terbukti membawa peluang yang signifikan untuk UKM seperti menjangkau kelayakan target baru, meningkatkan kinerja dan efisiensi, dan meningkatkan pertumbuhan dan daya saing pada Glow 2007, Cylinder dan Betset 2012, Singapura dan Roberts 2005. Nah, pada slide yang ke-16 ini ada growth of digital marketing in the US, yaitu menunjukkan pertumbuhan digital marketing yang terjadi di US yang dari tahun 2009 hingga 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama di bagian sosial media, email marketing, dan juga mobile marketing. Selanjutnya yaitu tujuan SMART. Nah, tujuan SMART ini ada beberapa. Yang pertama, spesifikasi. Artinya, tujuan itu harus jelas dan type. Lalu ada measurable atau tujuan itu harus bisa diukur sehingga kita bisa mengetahui hasil apa yang kita inginkan. Lalu ada attainable. Artinya, tujuan itu harus menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita capai berdasarkan sumber daya yang kita punya atau yang tersedia. Lalu ada realistic, artinya tujuan itu harus berdasarkan data dan tren saat ini. Jangan memperkirakan lebih dari apa yang bisa didapat. Lalu ada time bound, artinya tujuan itu harus mempunyai batasan waktu. Maksud dari batasan waktu ini, kita itu harus memperkirakan waktunya kapan tujuan dapat kita capai. Nah, lalu ada taktik. Taktik itu berbeda dengan tujuan. Taktik itu lebih spesifik atau cara mendekati tujuan. Nah, sebagai contoh pada halaman Facebook atau implementasi CRM. Sebagaimana sebuah strategi menjadi lebih kompleks, sebuah taktik yang bisa digunakan dalam waktu bersamaan untuk mencapai tujuan yang sama, taktik biasanya berubah, namun tujuannya tetap sama. Lalu ada Key Performance Indicator, atau disebut KPI. KPI adalah cara menghitung matrik yang spesifik, di mana kegunaannya ini adalah untuk menentukan apakah taktik yang digunakan berjalan dengan baik atau menentukan dan menemukan tujuannya atau tidak. Nah, dalam kasus yang sama, seorang pemasar akan melihat berdasarkan jangkauan data yang ia punya untuk menentukan cara menyampaikan taktik. KPI biasanya ditentukan per taktik. Lalu ada target. Target ini adalah nilai spesifik yang ditentukan untuk KPI dalam mencapai tujuannya pada periode waktu tertentu. Sebagai contoh, pelari harus menetapkan target dalam mencapai untuk maju dalam karirnya. Jika memenuhi target itu berarti tercapai, sedangkan jika tidak berarti terbelakang dan harus menentukan strategi yang baru untuk mencapai target tersebut. Lalu ada beberapa contoh. Yang pertama, contoh dari Smart Objective. Nah, contoh dari Smart Objective itu yaitu menaikkan penjualan melalui platform e-commerce sebanyak 10% dalam waktu 6 bulan. Lalu ada contoh taktik. Contoh taktik itu seperti iklan pencarian dan juga halaman merek di Facebook. Lalu ada KPIS per taktik. Contohnya itu iklan pencarian, yaitu nomor pencarian referral, biaya iklan per klik. Lalu ada halaman merek di Facebook atau nomor komentar dan bagi di post kampanye yang spesifik.
Oke, selanjutnya taktik dan evaluasi. Banyak tool digital dan taktik tersedia setelah mendefinisikan tujuan pemasaran digital. Setiap taktik mempunyai kekuatan sendiri. Seperti contoh mengakuisisi seorang pelanggan, mungkin cara terbaik adalah melalui iklan pencarian, sementara email adalah salah satu cara efektif terbaik untuk menjual produk kepada pelanggan yang sudah ada. Lalu ada populer taktik strategi pemasaran digital. Nah, ada beberapa taktik. Yang pertama SEO, iklan pencarian, iklan online, afiliasi pemasaran, dan pemasaran video. Populer taktik strategi pemasaran digital ada keluaran. Nah, keluaran ini berbasis seperti retensi pelanggan dan akuisisi, penjualan, retensi pelanggan dan akuisisi. Lalu ada merek dan akuisisi, penjualan dan merek dan retensi pelanggan dan pembuatan nilai, dan juga merek, pembuatan nilai atau partisipasi. Lalu yang terakhir retensi pelanggan dan pembuatan nilai. Nah, untuk SEO ialah praktek mengoptimalkan situs untuk peringkat lebih tinggi pada pencarian mesin halaman hasil untuk relevan. Istilah pencarian SEO melibatkan menciptakan relevan segar dan user-friendly konten yang indeks mesin pencari dan melayani ketika orang memasukkan istilah pencarian yang relevan pada produk atau jasa. Lalu kalau untuk iklan pencarian yaitu pengiklanan hanya membayar ketika seseorang mengklik iklan mereka. Iklan muncul di mesin pencari halaman hasil. Contohnya itu seperti Spotify. Nah, di retensi pelanggan akuisisi, yaitu SEO memiliki peran penting untuk bermain dalam akuisisi karena memastikan menawarkan organisasi akan muncul dalam pencarian hasil, memungkinkan untuk menjangkau pelanggan potensial. Sebuah tempat yang dioptimalkan untuk pencari juga merupakan situs yang jelas, relevan, dan dirancang dengan baik. Unsur-unsur ini memastikan pengalaman pengguna yang luar biasa, yang berarti bahwa SEO juga memainkan peran dalam retensi. Lalu penjualan, retensi, dan pelanggan akuisisi. Keindahan iklan pencarian adalah bukti bahwa itu adalah kata kunci yang berdasarkan. Ini berarti iklan akan muncul dalam menanggapi istilah pencarian yang dimasukkan oleh konsumen. Oleh karena itu, memainkan peran dan penjualan, akuisisi, dan retensi. Hal ini memungkinkan pengiklanan untuk menjangkau orang-orang yang sudah dibeli siklus dan mengekspresikan minat pada apa yang mereka tawarkan. Lalu ada taktik iklan online. Nah, iklan online ini meliputi periklanan di semua bidang internet, iklan di email, iklan jaringan sosial, dan perangkat mobile, lalu dan juga tampilan iklan website normal. Selanjutnya afiliasi pemasaran. Nah, taktik ini adalah suatu sistem penghargaan di mana referrer diberikan biaya vendor untuk setiap referral mereka memberikan. Lalu yang terakhir yaitu pemasaran video. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena kita banyak menemuinya di sosial media. Pemasaran ini melibatkan menciptakan konten video, bisa berupa iklan video langsung atau hal yang berharga atau berguna bagi konten pemasarannya. Lalu selanjutnya yaitu merek dan akuisisi. Nah, tujuan utama dari iklan display adalah untuk meningkatkan brand kesadaran online. Hal ini juga dapat menjadi interaktif dan karena itu kurang mengganggu daripada online tradisional atau situs periklanan. Penggunaan dapat memilih untuk terlibat dengan iklan atau tidak. Iklan online dapat ditargetkan untuk fisik lokasi, bidang studi, perilaku pengguna terakhir, dan masih banyak lagi. Lalu yaitu penjualan merek. Nah, penjualan merek ini afiliasi pemasaran online banyak digunakan untuk mempromosikan situs e-commerce
dan review yang dihargai untuk setiap pengunjung, pelanggan atau pelanggan yang disediakan melalui usaha mereka. Ini adalah taktik berguna untuk membangun dan mengakuisisi. Lalu ada merek retensi pelanggan dan pembuatan nilai, yaitu karena sangat interaktif dan menarik, pemasaran video adalah sangat baik untuk menangkap dan mempertahankan perhatian pelanggan. Dilakukan dengan benar, memberikan nilai nyata dan bentuk informasi, hiburan atau inspirasi, dan meningkatkan suatu citra merek di mata publik. Ada juga 2 taktik yang belum saya sebutkan tadi, yaitu taktik media sosial. Media sosial ini juga kita kenal sebagai konsumen media, yaitu media yang dibuat untuk dibagikan, yang telah merubah wajah pemasaran dengan memungkinkan kolaborasi dan koneksi dengan cara bahwa tidak ada saluran lain untuk mampu menawarkan. Lalu ada pemasaran email. Nah, pemasaran email ini adalah bentuk langsung pemasaran yang memberikan komersial dan pesan yang berbasis konten kepada audiens. Lalu selanjutnya yaitu ada merek, pembuatan nilai, dan partisipasi. Dari perspektif strategis, media sosial berguna untuk membangun merek dan meningkatkan kesadaran dari cerita merek dan memungkinkan konsumen untuk terlibat dalam cerita melalui kolaborasi. Platform media sosial juga memainkan peran dalam membangun kesadaran karena dapat dibagikan mereka virus alam. Mereka juga dapat memberikan umpan balik, crowdsource, dan memungkinkan merek untuk berbagi konten yang berharga secara langsung dengan fans mereka. Lalu yang terakhir yaitu retensi pelanggan dan pembuatan nilai. Nah, email pemasaran ini alat membangun hubungan dengan potensi dan pelanggan yang sudah ada melalui berharga konten dan pesan promosi. Ini harus memaksimalkan retensi dan nilai dari pelanggan ini, akhirnya mengarahkan kepada profitabilitas yang lebih besar bagi organisasi secara seluruh. Sebuah ditargetkan berbasis data email dan tersegmentasi, berarti bahwa merek dapat langsung dipesan di sektor-sektor tertentu dan mereka berbasis pelanggan yang mencapai hasil terbaik. Baik, masuk pada pembahasan 5 mengenai pemasaran digital dan pemanfaatan media sosial di UKM. Pemasaran digital merupakan strategi penting bagi perusahaan kecil dan menengah atau UKM untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing. Dalam konteks ini, saluran digital dapat diklarifikasikan berdasarkan siapa yang mengontrol komunikasi perusahaan dan audiens, dan apakah komunikasi bersifat satu arah atau 2 arah. Nah, komunikasi satu arah atau one way channel. Saluran komunikasi satu arah memberikan kontrol tinggi kepada perusahaan. Contoh utamanya adalah website dan email. Website perusahaan berfungsi sebagai rumah di dunia media, tempat di mana pelanggan dapat menemukan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Ini adalah platform strategis yang memungkinkan perusahaan untuk mengontrol informasi yang disajikan. Nah, email seringkali digunakan untuk menyajikan informasi, membangun hubungan, dan mengarahkan pelanggan ke website. Meskipun email dapat bersifat 2 arah, banyak UKM cenderung memanfaatkan untuk mengirim informasi satu arah seperti pengumuman atau promosi. Selain itu, iklan online dan daftar online untuk promosi berkala termasuk dalam kategori satu arah, di mana perusahaan memiliki kontrol penuh atas pesan yang disampaikan. SEO dan SIA. SEO adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat website di hasil pencairan mesin pencari, sedangkan SIA melibatkan pembayaran untuk menampilkan iklan di halaman email. Pencarian berdasarkan kata kunci tertentu, meskipun lebih umum di kalangan perusahaan besar, banyak UKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi
SEO dan SEA untuk meningkatkan visibilitas mereka di dunia digital. Nah, masuk pada komunikasi dua arah atau two-way channel. Komunikasi dua arah memungkinkan interaksi aktif antara perusahaan dan audiens, memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memberikan umpan balik dan bertanya. Berikut adalah beberapa contoh dan manfaatnya. Media sosial atau platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan UKM berinteraksi langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan memberikan masukan secara real time. Ini membangun hubungan yang lebih personal dan meningkatkan keterlibatan. Chatbot dan layanan pelanggan. Chatbot di website atau aplikasi memungkinkan interaksi instan dan dengan pelanggan, membantu menjawab pertanyaan dan mengatasi masalah dengan cepat. Manfaat komunikasi dua arah adalah meningkatkan loyalitas pelanggan atau interaksi yang baik, membuat pelanggan merasa dihargai. Terus adanya umpan balik berharga. Memperoleh masukan dari pelanggan dapat membantu perusahaan memperbaiki produk dan layanan. Terus yang ketiga itu ada pemasaran yang lebih efektif. Memahami audiens memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran dengan baik. 7 langkah untuk kampanye pemasaran digital yang efektif. Yang pertama itu kembangkan rencana, kedua jadwal konten, ketiga kreatif baru, keempat iklan, kelima media sosial, yang keenam SEO, yang ketujuh tinjau hasil. Lanjut pada pembahasan ke-6 mengenai role pemasaran digital. Pekerjaan digital marketing adalah pekerjaan seorang pemasar di masa depan. Pekerjaan digital marketing sangat diuntungkan karena dengannya kenyataan bahwa seorang digital marketer bisa mengukur segala bentuk aktivitas kampanye pemasaran digital. Terus keahlian untuk memilih dan memilah data menjadi wajib bagi para digital marketer, karena pada kenyataannya walaupun di dunia digital marketing memiliki begitu banyak data, tapi pada prinsipnya kita hanya perlu data yang benar-benar dibutuhkan. Berikut ini beberapa kanal komunikasi dalam digital marketing. Yang pertama, email marketing. Role pada email marketing dihitung dari beberapa banyak pendapatan yang didapat dari email dan dibandingkan dengan biaya pengiriman email tersebut. Yang kedua, media sosial. Role di media sosial mengukur hasil dari posting iklan dan kampanye platform seperti Instagram ataupun Facebook. Yang ketiga itu web banner. Role atau return on investment. Web banner menghitung apakah iklan banner di website orang lain menghasilkan klik atau pembelian. Yang keempat itu role return on investment. Website mengukur apakah biaya pembuatan dan pemeliharaan website terbayar dari penjualan dan lead yang didapatkan.